Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Muhammad Yusuf dari kelas 9I absen 08. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang fabel si kancil mencuri timun. Pada suatu siang yang panas, si kancil berlari untuk menghindari kebakaran hutan. Kancil yang merasa kelelahan karena berlari tanpa henti melihat sebuah kebun sayuran milik petani. Sawah-sawah dan buah-buahan, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Mata kancil terbelalak, sawah dipenuhi sayur-sayuran dan buah-buahan yang siap panen. Wah, sangat menyenangkan. Kebetulan nih, aku haus dan lapar, kata kancil sambil menelan ludah. Tenggorokanku juga kering dan perutku keroncongan karena ingin diisi. Makan dulu ah. Tanpa rasa berdosa, kancil menyantap hasil kebun milik petani. Enak, kata kancil sambil mengelus perutnya yang sudah buncit. Kalau setiap hari pesta seperti ini pasti seru. Setelah puas, kancil membaringkan diri di bawah pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup membuatnya mengantuk. Aku jadi ingin tidur lagi, kata kancil sambil menguap. Tanpa terasa, kancil tidur hingga keesokan harinya. Saat terbangun, ia kembali merasa lapar dan kembali ke sawah milik petani. Nah, pestanya dilanjutkan lagi ya, kata kancil pada dirinya sendiri. Kali ini saya pilih-pilih siapa tahu mentimun favorit saya. Setelah berjalan-jalan, kancil akhirnya menemukan mentimun makanan favoritnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memetik mentimun besar yang sudah siap panen itu. Wah, enaknya sarapan timun, kata kancil sambil tersenyum puas. Puas menyantap makanan kesukaannya. Kancil kembali beristirahat di bawah pohon hingga tertidur karena kekenyangan. Setelah kancil pergi, petani datang dan terkejut karena ladang sayurannya yang menjadi berantakan. Perbuatan siapa ya? Pasti ada hama baru yang biadab. Atau mungkinkah anak nakal atau binatang buas yang mencuri timunku lapar? Ucap petani. Ladang mentimun petani benar-benar berantakan. Banyak pohonnya yang rusak karena diinjak. Sisa potongan mentimun juga berserakan di tanah. Lihat ya jika tertangkap, gerutu petani sambil menggoyang-goyangkan sabitnya. Panen timunku jadi berantakan. Pak Tani sibuk memperbaiki ladangnya yang sudah dirusak oleh si kancil sejak pagi tadi. Puas beristirahat, kancil ingin kembali ke ladang mentimun milik Pak Tani. Namun ia tidak memiliki keberanian menghadapi Pak Tani yang wajahnya mengerut sambil menggoyangkan sabitnya. Oh, Pak Tani, kenapa lama sekali di ladang? Aku sudah lapar, kata kancil. Sore harinya, Pak Tani pulang dengan membawa sekeranjang timun di pundaknya. Ia pulang ke rumah sembari mengeluh karena panennya berkurang. Akhirnya waktu yang kutunggu pun tiba. Kancil bangkit dan berjalan ke sawah. Keesokan harinya, Pak Tani murka dan marah melihat ladangnya berantakan lagi. Ini keterlaluan, kata Pak Tani sambil mengepalkan tangannya. Ternyata tanaman lain rusak dan dicuri. Pak Tani berlutut di tanah untuk mencari jejak si pencuri. Nah, pencurinya pasti binatang, kata Pak Tani. Jejak kaki binatang tidak begitu baik. Pemilik perkebunan yang malang itu bertekad untuk menangkap pencuri itu. Aku harus membuat jebakan untuk menangkapnya. Pak Tani kemudian segera meninggalkan ladangnya. Sesampainya di rumah, dia membuat boneka yang menyerupai manusia. Kemudian dia memasang jebakan itu di ladangnya dengan getah nangka yang lengket. Pak Tani kembali ke ladangnya. Boneka-boneka itu dipasang di ladang mentimun. Bentuknya persis seperti orang yang sedang berjaga-jaga. Kancil kembali ke ladang Pak Tani. Lalu Kancil melihat orang-orangan sawah yang sudah dibuat Pak Tani. Mengetahui bahwa orang-orangan sawah itu tidak bisa bergerak, Kancil pun memukulnya. Buk! Si Kancil terkejut setelah melakukan pukulan pertama, tangannya menempel dan tidak bisa dilepaskan. Lepaskan tanganku, teriak Kancil. Jika tidak, aku akan menendangmu. Buk! Sekarang kaki kancil yang lainnya juga ditempelkan pada boneka itu. Oh, bagaimana ini? Sore harinya, Pak Tani kembali ke ladang. Nah, ini pencurinya. Pak Tani senang melihat jebakan berhasil. Ternyata kamu telah merusak ladang dan mencuri timunku. Pak Tani tertawa saat melepaskan kancil.
Katanya kancil adalah hewan yang cerdas, cibir Pak Tani. Tapi alangkah tertipu oleh seorangan sawah buatanku. Hahaha. Kancil diserahkan saat dibawa kembali ke rumah Pak Tani. Dia dikurung di kandang ayam, namun kancil kaget saat Pak Tani menyuruh istrinya menyiapkan bumbu sate. Aku harus keluar malam ini juga, tekad kancil. Jika tidak, riwayatku akan segera berakhir. Malam harinya, saat Pak Tani sedang tidur, kancil memanggil anjing penjaga rumah. "Sst, anjing, sini," bisik kancil. "Temui aku kancil, hewan peliharaan baru Pak Tani. Tahukah kamu, besok saya akan diundang Pak Tani menghadiri pesta di Pak Lurah. Keren ya?" Anjing itu terkejut mendengarnya. "Apa? Saya tidak percaya itu. Saya sudah lama datang, Pak Tani tidak pernah disuruh pergi. Sebenarnya kamu tidak diundang." Kancil pun tersenyum dan berkata, "Nah, terserah kalau tidak percaya, lihat saja besok. Aku tidak bohong." Anjing rupanya dipengaruhi oleh perkataan si kancil. Ia meminta agar Pak Tani untuk mengajaknya pergi ke pesta. "Baiklah, saya akan berusaha membujuk Pak Tani," janji si kancil. "Tapi malam ini kamu harus menemaniku tidur di kandang ayam. Bagaimana?" Anjing setuju dengan tawaran kancil. Dia segera membuka kait pintu kandang dan masuk. Dengan sigap, kancil dengan cepat keluar dari kandang. "Terima kasih," kata kancil sambil menutup kembali kaitnya. "Maaf, tahukah saya harus berbohong? Tolong sampaikan salam saya untuk Pak Tani, dan tolong sampaikan permintaan maaf saya kepadanya." Kancil segera kabur dari rumah Pak Tani. Anjing malang itu baru menyadari kebenarannya ketika si kancil telah menghilang. Sekian yang dapat saya ceritakan mengenai dongeng fabel si kancil yang mencuri timun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.